pengamat isu ini juga. Jadi Ais ngira gitu bisa ditanya terkait pandangannya terhadap aktivisme queer Muslim di Indonesia gitu kan, apalagi habis diwawancara sama Garcia gitu kan. Oh, kamu juga baca, menjadikan disertasinya dan tulisannya sebagai dimasuk di daftar pustakamu ya. Iya tentu Gus, karena tulisannya Garcia itu yang menurut saya paling mendekati dengan riset saya tentang aktivisme queer Muslim kan. Iya. Beberapa riset lain itu Mm-mm. nggak ngomongin secara spesifik queer Muslim, ngomonginnya tentang performativity ya gitu-gitulah, bagaimana representasi gitu doang kan, tapi tidak melihat bahwa tentang spesifik isunya aktivisme gitu. Iya, betul. Betul sih memang tidak cukup banyak ya. Yang fokus queer terus kemudian yang Islam kayak gitu yang memang apa namanya declare begitu ada embel-embelnya Islam atau apa kayak gitu. Rata-rata memang ya Iya, sekuler, rata-rata ya memang sekuler. Sekuler itu ya betul. kayak apa namanya? Ya tidak ada embel-embel agama ya murni perjuangan queer dan LGBTIQ gitu aja. Iya, iya. Dan ya ketika berbicara LGBTIQ atau mungkin queer itu kan seringnya itu masyarakat menaruh mereka pada posisi yang konfliktual. Kalau kamu LGBT, kamu anti agama. Kalau kamu orang yang agamis, kamu anti LGBT. Kan seakan-akan diskursusnya seperti itu. Tapi ketika berbicara queer Muslim, di situ ternyata ada interseksional yang bisa ditaruh dalam posisi yang harmonis menurut saya, Gus. Iya, betul sih. Dan menurutku itu juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan di dunia di luar Indonesia ya, terutama terjadi di Amerika, terus kemudian di beberapa negara-negara lain yang memang sudah apa komunitas Islamnya memang relatif apa relatif agak tercerahkan begitu kan, seperti itu. Ya, Sehingga mungkin mungkin geliat dari apa gerakan queer muslim ini juga apa ya mengalami mengalami apa gelombang yang sama ketika kita zaman dulu kemerdekaan dulu kan kenapa kita pengen merdeka karena di beberapa tempat ada gerakan Islam terutama di dunia-dunia Islam ada pan-Islamisme tahun awal abad 2020-an itu kan itu sempat mengejolak dan kemudian isu itu kemudian masuk ke Indonesia terus disambut oleh Soekarno. Tapi nggak tahu nanti kayak apa namanya perkembangannya ini. Pokoknya selama sosial media nggak ditutup, akses internet itu terus dibuka dan terus mencari informasi, aku kira semangat itu akan tersalurkan, semangat dari luar Indonesia ya. Itu tersalurkan di betul, kita. betul. Artinya ketika berbicara tentang itu, saya menangkap satu ini ya, satu konsep ada transnasionalisme ketika berbicara tentang aktivisme queer Muslim. Iyo, iyo. Karena kan aku kan melihat gini loh. Eh, misalkan sosial media ya, sosial media itu kan bagiku itu kan ia kan tidak dia kan netral ya. Sosial media itu kan netral. Netral itu kan begini. Kalau mau menyampaikan, kalau mau digunakan untuk menyebarkan gagasan intoleransi, ya bisa. Untuk menyampaikan gagasan yang against intoleransi, itu juga bisa kayak gitu. Nah, sepanjang sosial media itu terus tumbuh dan dirawat, dan kebebasan berekspresi dan kebebasan untuk mengakses hal-hal yang dulu tidak bisa diakses, itu terus dibuka, maka maka itu akan akan ada satu satu apa aku melihatnya itu istilahnya konvergensi begitu kan ada konvergensi yang itu juga membentuk semacam tadi itu kan kalau di dalam dunia politik penjajahan itu ada misalkan ada pan-islamisme gitu kan jadi cara pandang mendunia yang mengatakan bahwa sebenarnya ya kemerdekaan itu adalah hak skala bangsa tidak hanya untuk kelompok-kelompok yang di Eropa yang di Amerika nah rel yang seperti itu juga mau tidak mau juga menggelinding dan digunakan oleh kelompok.
kelompok yang selama ini menyuarakan gagasan tentang kesetaraan teman-teman queer itu. Betul katamu itu ada semacam transnasionalisme isu menyangkut soal soal kayak gini itu. Tapi ketika berbicara tentang itu, artinya kan kita bisa identifikasi bahwa sebenarnya ada aktor ya, Gus, ketika berbicara bangkitnya kesadaran masyarakat, ketika kita ngomongin queer Muslim gitu. Nah, itu identifikasinya seperti apa ya? Dimulai dari sejak apa? Apakah ada titik balik tertentu yang bisa kita identifikasi ketika berbicara mengenai diskursus tersebut gitu? Tidak ada aktor tunggal ya. Tidak ada aktor tunggal. Semuanya, misalkan kalau kita membayangkan, misalkan salah satu teori perubahan itu kan ada Gridman. Salah satunya itu teori Gridman gitu. Gridman itu Hmm. menyatakan bahwa perubahan itu terjadi karena didorong oleh satu tokoh yang revolusioner, misalkan kayak Yesus, kayak Nabi Muhammad itu kan teori Gridman gitu kan, atau Hitler kayak gitu, atau Soekarno dan lain sebagainya. Tapi per hari ini menurutku eh, eh, dunia tidak terlalu semakin modern, dunia itu tidak terlalu membutuhkan apa, tidak terlalu aplikatif teori tentang Gridman itu. Aku tidak tahu bagaimana teori-teori yang lain, tapi bagiku eh, apa dorongan, aku ingin meletakkan sebagai apa, nalar publik. Kalau kamu belajar soal liberalisme itu, kamu nanti Hmm. aku kemarin itu mau baca ya Allah siapa sih Rawls, Rawls itu. Dia menyatakan bahwa sebenarnya nalar publik itu nalar publik itu yang akan sanggup mengoreksi dan melakukan perubahan terkait dengan apa yang terjadi di komunitas itu sendiri. Nah, bagiku aktor utamanya itu aku tidak akan menyebut satu kelompok, tapi aku lebih suka menyebutnya sebagai nalar publik. Nalar publik yang terstimulasi oleh berbagai perubahan yang ada di sini. Nah, nalar publik itu kalau menurutku, Ais, itu kan kalau mau Iya. di mikroskop itu kan terdiri dari banyak hal ya, terdiri dari banyak aktor. Misalkan dari tentu saja dari kelompok akademisi, kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat yang progresif, terus kemudian dari terutama dari kebangkitan itu juga dari teman-teman queer itu sendiri kan, teman-teman queer, terus kemudian eh, apa pula jaringan bisnis, terutama Bisnis? jaringan bisnis, Hmm. jaring Menarik itu. jaringan Bagaimana? jaringan bisnis. Aku melihatnya begini, di saat terutama jaringan bisnis begini, jaringan bisnis yang kemudian terafiliasi yang selama ini lebih aware mendukung gagasan-gagasan tentang kekuiran itu sendiri. Aku tentu bisa dikritik oleh banyak orang kalau misalkan menyebut soal Starbucks ya, atau Hmm. Twitter atau Facebook atau yang lain. Tetapi para raksasa raksasa ini, Ais, para raksasa Iya. di jaringan bisnis ini kalau seumpamanya mereka itu memilih untuk anti terhadap isu-isu queer itu, maka bisa mampus itu gerakan ini. Karena kan kamu harus tahu bahwa kebangkitan gerakan queer di Indonesia itu kan menurutku itu 85%, 90% itu sangat ditopang oleh sosial media. Sekarang bayangkan kalau misalkan orang-orang seperti Zuckerberg, terus kemudian apa namanya Google, lalu siapa Elon Musk, terus kemudian eh, eh, apa namanya raksasa-raksasa apa bisnis di media itu kemudian memilih untuk intoleran terhadap queer, maka kamu bisa bayangkan kita akan kembali ke zaman batu dan apa yang kamu tulis sebagai cyborg itu kemudian tidak ada baterainya, mau dicas pakai apa, kayak gitu ya. Betul, betul. Yang kedua, menurutku Starbucks itu menjadi menarik ya. Meskipun Starbucks dan jaringannya ya, jaringan temen kan aku nggak Mm-mm. tahu persis ya, jaringan bisnis itu kan. Tetapi kita kita melihat bahwa ketika Starbucks itu eh, pro kontra, terutama soal apa namanya Israel Palestina, tetapi dalam konteks
komitmen untuk menjaga semangat dari kekuiran itu kan. Aku dengar Starbucks juga menyisihkan, mendonasikan, menyisihkan dari labanya atau sekian persen dari penjualan itu kemudian untuk mensupport untuk apa namanya gerakan dari Oh kekuiran iya. itu. Dan yang paling tidak kalah pentingnya itu jaringan media yang quote unquote apa ya jaringan film, jaringan film, Ah, jaringan ya film. setuju. Hollywood itu kita ini kan pangsa-pasarnya Hollywood ya. Artinya Mm-mm. aku juga tidak tahu, tapi kecenderungan sekarang drama Korea, apa namanya negara-negara di Asia yang sekarang ini lagi bangkit, apa namanya geliat media filmnya, dramanya itu juga mulai mengadopsi dan juga mulai mengintroduksi gagasan tentang kequeeran itu sendiri. Nah, aliansi nalar publik ini, aliansi yang menyebut nalar publik ini kemudian terus berkontestasi dan menurutku berhadapan secara vis-a-vis dengan raksasa yang bernama negara, raksasa yang bernama KPAI, raksasa yang bernama MUI, raksasa yang bernama NU dan lain sebagainya. NU lagi disebut nih. Nah, Gus, apa namanya di tulisan Garcia itu dia menyebutkan bahwa allies itu ada tiga sosok yang dia sebut sebagai allies gitu. Apa itu? Yang pertama adalah jaringan Gus Durian, yang kedua PMII, dan ketiga adalah diskusi lintas lintas iman atau apa gitu ya. Nah, Oh iya. tapi kalau boleh jujur ya, Gus ya, aku ada kritik terkait itu bahwa dia terlalu mengeneralisir ya ketika berbicara tentang PMII sebagai allies gitu. Dan ya teman-teman di kalau mungkin Gus Durian ya lebih gede ya toleransinya daripada di PMII. Aku jadi teringat gitu ketika teman-teman PMII gitu kan dengan sombongnya mereka melakukan outing gitu terhadap identitas seseorang dan lain sebagainya. Itu menurut saya secara etis kan artinya mereka nggak ya tidak bisa disebut sebagai lies karena keberpihakannya nggak jelas gitu. Menurut Aku Gus An gimana? aku masih ingat ya, aku masih ingat bahwa aku nggak tahu siapa yang diwawancarai Garcia dan menyebut Garcia ini. Hmm, Tapi aku salah satunya yang menyebut jaringan Gus Durian dan BMI karena pertama kalau di BMI itu kan aku melihatnya secara makro ya, tidak per individu ya. oke. Secara makro misalkan ketika mereka setidaknya yang aku alami ya, aku kan ngisi apa namanya SIG sekolah sekolah Islam dan gender dan lain sebagainya. Mereka tidak fobia terhadap isu-isu itu. Jadi aku melihatnya itu secara makro. Maksudnya secara makro, Hmm, apakah LGBT itu dikenalkan atau dijadikan konten di dalam apa namanya internal training mereka tidak, ya gitu. oke. Apakah Oh, mereka jadi itu iya, indikatornya ya. indikatorku Mm-mm. indikator yang organisatoris. Siapa namanya? Aisyah Oke. bahwa tentu saja cukup banyak ya teman-teman PMBI yang mungkin karena ketidaktahuannya, mungkin karena ia tidak pernah ikut SIG, SKK, kayak gitu mereka juga tidak cukup aware terkait dengan soal soal itu kayak gitu. Akan tetapi Oke, oke. eh ketika termasuk anak-anak Gus Durian juga, termasuk anak Gus Durian, aku tuh Mm-mm. masih ingat ya, aku sering ngomong ke kamu berkali-kali bahwa barangkali kalau kalau mau dituding siapa orang di internal jaringan Gus Durian yang selalu tanpa lelah untuk mendekatkan jaringan Gus Durian pada isu-isu LGBT begitu kan mungkin salah satunya tentu saja aku karena aku memang membawa spirit soal soal itu dan aku pernah presentasikan itu di International Queer Symposium di SDT Jakarta itu kan. Nah, jadi se sebenarnya sih sesederhana itu ya. Sesederhana itu aku melihatnya. Oke. Jadi indikatorku jelas bahwa LGBTIQ queer itu masuk di dalam menjadi materi di dalam pengkaderan internal mereka. Lalu mereka juga apa relatif secara umum ya, secara policy
itu tidak pernah mengutuk ya, meskipun juga tidak selalu mendukung kelompok LGBT. Tapi ketika ada persekusi terhadap LGBT itu PMII dan lain sebagainya nggak ikut-ikut gitu loh. Meskipun juga kadang-kadang Oh dia iya. diem, diem dan kemudian perilaku-perilaku personal itu juga masih dan terutama di jaringan Gus Durian juga. Aku juga mendorong Hmm. eh, supaya terus menjadi itu sih. Tapi kritikmu menjadi menarik ya. Kritikmu menjadi menarik karena itu memang faktual terjadi dan itu akan menjadi catatan penting. Artinya ya PMI itu kan besar banget ya, Ais ya. Ya, betul, setuju. Dan kalau kamu harus tahu itu pendiri Let's Talk itu si dia itu anak PMI itu. Dia itu anak PMI. Dia itu anak Ciputat itu kan. Kemarin itu kamu lihat aja. Kamu kenal dia toh? Dia Irawati. Enggak, enggak, cuman ini Itu. ngefollow aja. Iya, iya dia itu si Irawati yang bojone Farid Mutakin itu kan, yang rambutnya panjang terus kacamataan itu. Ternyata ya waktu dia ngomong lo, dia ikut Mapaba juga terus kemudian lo, kamu ikut Mapaba. Jadi tadi itu aku lihat ada flyer besar, oh, Kopri PMI Putri Senior, mulai profesor Mm-mm. sampai yang sekarang pengurus sekarang itu mau launching soal apa kekerasan seksual itu kan. Ada banyak, ada 30 foto-foto perempuan-perempuan. Satu-satunya yang nggak pakai jilbab itu ya dia sendiri. Satu-satunya. Satu-satunya. Keren. Maksudku begini ya. Aku nggak tahu ya. Kalau PMI itu kan Mm. berarti kalau kita mau apple to apple, ya Allah ini suaranya kok. Kalau mau apple to apple itu kan HMI, kami, Mm-mm. GMNI kan harus gitu-gitu. Atau yang ada I-nya lah. Yang ada Islamnya lah. Selama ini Betul. dibanding teman-teman misalkan HMI ya, Kak Kohati misalkan, Korps HMI Wati. Atau misalkan kami perempuan gitu kan. Atau Ikatan Perempuan Mahasiswa apa gitu. Menurutku PMII masih lebih progresif ya untuk isu ini. Gitu sih. Mm-mm. Iya sih, ya itu setuju. Jadi memang ya tetap semuanya nggak bisa kita ini ya Gus ya. Kita pukul rata. Artinya ada fragmentasi, ada segmentasi. Itu sudah hal yang Persis. wajar juga di dalam sebuah organisasi. Cuman ketika berbicara keberpihakan, bukan berarti ketika ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa namanya prinsip-prinsip teman-teman queer itu artinya mereka menolak enggak juga, tapi memang Mm-mm. perlu pendekatan seperti yang mungkin Gus kemarin sampaikan bahwa intinya kita nggak boleh ninggalin teman-teman Islam Oh, kalau dari sisi Kristen iya, gitu kan. iya jangan. Kalau ditinggal nanti mereka dekat dengan kelompok fundamentalis malah nggak karu-karuan. Mendingan kita dekati terus. Kayak gitu. Oke. Tapi kalau menurut Gus An pribadi nih, bagaimana sih sejauh ini perkembangan atau proses ya, proses aktivisme queer Muslim di Indonesia itu menurut Gus An itu seperti apa? Menurut pandangan Gus An? Begini ya. Kita ini kan sekitar 80 sampai 85% itu kan Muslim ya di Indonesia Mm-mm. itu. Selama ini para aktivis-aktivis queer yang beragama Islam itu lebih memilih untuk melebur di dalam organisasi-organisasi yang tidak ada embel-embelnya dengan agama. Aku tidak pernah riset soal itu, tetapi sangat mungkin, ya Allah, sebentar ya. sangat Nggak mungkin, masuk kok Gus aman. sangat mungkin ini dipicu oleh luka-luka yang mungkin pernah mereka rasakan ketika bersentuhan dengan quote unquote agama itu sendiri. Jadi mereka memilih untuk ya, jadi dengan cara tidak mau mendirikan organisasi yang ada embel-embelnya Islam, meskipun mereka itu KTP-nya Islam, itu karena memang tepat seperti yang kamu sampaikan tadi, bahwa mereka menganggap bahwa agama dan kesetaraan terhadap isu gender dan seksualitas, terutama kelompok minoritas, itu nggak kompatibel. Sehingga Hmm. pilihannya adalah ngapain aku harus mendorong dan ngapain aku harus mengapa namanya nungguin mobil yang nggak bisa dipakai malah justru membahayakanku. Mendingan aku pakai mobil
atau bergabung dengan satu organisasi yang memang jelas tidak ada hubungannya dengan agama. Ketimbang nanti ketika bawa agama, itu aku terluka lagi. Jadi pilihannya itu adalah pilihan seperti itu. Itu pilihan yang pertama. Apa hipotesisku yang pertama? Hipotesisku yang kedua adalah sangat mungkin karena ketika mereka mau memilih untuk berorganisasi dan organisasi itu melabeli dirinya dengan Islam atau Muslim atau Muslimah dan lain sebagainya, para aktivis queer yang beragama Islam ini tidak cukup punya konfidensi secara kapasitas agama untuk ngomong soal itu. Untuk ngomong soal itu. Kenapa? Aku tidak tahu kan. Aku tidak tahu. Kamu harus tahu bahwa misalkan begini ya. Kalau kamu mau digging out, itu kita bisa lacak kok. Kapan pertama kali dalam diskursus di Indonesia kekuiran terutama di Islam, itu kapan kemudian wacana tentang bahwa yang terjadi di kasusnya Lut, Sodom dan Gomora itu adalah kekerasan seksual. Itu kan belum 7-8 tahun terakhir ini kan. Iya, betul. Belum itu. Wong aku nemu itu ketika aku kan denger ini, misalkan ya, yang paling tua lah, yang paling katakanlah yang paling tua itu ya Husain Muhammad. Iya. Nah, kita bisa lacak jejaknya itu. Kapan misalkan beliau ketika memfatwakan soal Lut itu ternyata dia berpandangan bahwa yang terjadi pada kasus Sodom dan Gomora itu adalah soal kekerasan seksual, bukan apa namanya mutual consent sexual activity. Itu kan kira-kira ya nggak terlalu lama. Artinya apa? Sebelum bahkan ketika reformasi, ya 10 tahun setelah reformasi misalkan, itu wacana tentang Lut yang terjadi di Lut adalah kekerasan itu belum ada. Artinya apa? Artinya bahwa selama waktu itu wacana Islam untuk merekonsiliasi terkait LGBT itu belum sepenuhnya jalan. Hmm, Padahal ngerti ya, kamu maksudku ngerti ya, Ais ya? ngerti, ngerti. Ngerti kan? Ngerti kan? Itu kan. Kita lihat saja misalkan tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Itu kan negara kita kan relatif sudah pinter-pinter kan. Banyak PhD-nya, Mm-mm. banyak orang Islamnya, banyak tokoh-tokoh agama Islam dan lain sebagainya. Tetapi mereka masih belum menemukan bahwa ternyata ada tafsir yang mengatakan bahwa Nabi Lut itu, kaum Nabi Lut itu adalah upaya percobaan perkosaan. Artinya mereka masih menganggap bahwa yang terjadi di Nabi Lut itu ya sepenuhnya ya memang upaya untuk memang benar homoseksualitas itu nggak boleh. Baru 7 tahun terakhir ini kan, aku sudah mulai banyak mendengar ya, Mas Dede, yang lain itu ngomong yang terjadi di Lut itu adalah ini. Itu aku tahu itu setelah setelah apa ya? Setelah baca bukunya Scott Google itu kan, aku bilang. Padahal wacana tentang itu sudah sangat lama tahun awal atau akhir tahun 90-an itu aku lupa. Bukunya Bodiba atau apa. Tapi itu kan agak telat datang ke Indonesia. Oh iya, Budipa yang pernah dikutip sama Bolstrov ya, Gus. Iya, Kalau nggak Bodiba. salah. Bodiba itu kan agak lama, Mm-mm. 90-an itu. Bodiba itu Betul. yang mengatakan bahwa oh, mendeteksi bahwa yang terjadi di Sodom dan Gomora itu adalah not apa namanya mutual consent homosexuality activity, bukan. Itu coercion. Bodiba itu. Lah kan terus Hmm. kemudian kan di kita itu kan agak telat karena memang tradisi transformasi pengetahuan Barat terkait Islam dan LGBT itu agak telat di sini karena apa? Karena UIN, Stein, terutama UIN dan Stein itu menutup pintunya menyangkut diskusi soal Islam dan seksualitas. Oh, aktor yang ya dalam tanda kutip menghalangi masuknya diskursus tentang queer Muslim itu Uin dan Stein, Gus. Kok bisa dikatakan begitu, Gus? Sekarang begini loh kamu. Kalau sejak dulu kita ini mendengungkan kemerdekaan dan kebebasan akademik, sekarang kamu coba kamu cek ya.
berapa jumlah skripsi, tesis, disertasi yang berkaitan dengan gender seksualitas yang dihasilkan oleh perguruan tinggi agama Islam, baik negeri maupun swasta ataupun kedinasan. Itu yang direproduksi sejak tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Nggak boleh. Ini temuan baru mungkin gara-gara kamu ngomong itu. Coba kamu cek gitu. Kalau kalau seumpamanya sekarang ya, kalau seumpamanya sekarang Mm-mm. semua disertasi, skripsi, kemudian jurnal dan tesis itu terdokumentasi dalam satu database dari seluruh perguruan tinggi Islam itu cek per tahunnya itu kan berarti kan ada jutaan kan. Kita Mm-mm. query aja yang berkaitan dengan LGBT dan lain sebagainya. Kalaupun toh ada, kalaupun toh diperbolehkan untuk ditulis, itu selalu yang narasinya itu adalah narasi yang homofobik. Setuju. Kalau narasi homofobik, maka kira-kira itu maka tulisan-tulisannya seperti tulisannya Bodiba, kemudian tulisannya Jim Weaver dan lain sebagainya itu nggak akan di Google gitu kan. Google barusan kemarin aja. Yang agak Oh, lama-lama lah, baru. yang 90-an lah. 90, 95 itu. Ada buku besar kayak gini tuh kan, ngomong soal sejarah seksualitas dan homoseksualitas di orang Islam. Gini bukunya. Kamu harus baca, nih tak kasih PDF-nya. Itu agak lama. Siapa Gus ini? Bukunya itu biru kok. Bukunya biru. Bukunya biru tebel kayak gini. Bukan yang Gambar. ini ya, bukan Before Homosexuality in Islam in Arabic. Oh, Siapa itu sih kan itu namanya? baru itu. Itu kan Rauhab itu. Baru kemarin. Iya, ya. Itu kan disertasinya. Ini tahun 90-an. Oh, Tahun 90-an. Itu gambarnya itu perempuan. Tapi maskulin banget itu. Bawa pedang ngambil rongkrong gini. Perempuan Arab. Coba nanti. Sembari. Oh, Murray. Murray. oh, Murray. Ya, ya, Murray. 97-an ya. Murray itu. Dia Oke. kan beberapa tulisan. Mm-mm. Jadi yang ingin aku katakan bahwa aktornya itu tidak tunggal. Aktornya tidak tunggal. Aku menyebutnya aktornya itu adalah nalar publik yang terkonsolidasi yang tidak bisa menolak tentang kebenaran itu. Maksudku gini, yang aku anggap sebagai kebenaran itu adalah bahwa LGBTIQ itu is not the sin. LGBTIQ itu is not pathology. Itu kan kebenaran. Itu kan kebenaran. Nah, hukum kebenaran itu kan seperti ini. Kamu bisa menyumpal kebenaran itu untuk sebagian orang untuk selama-lamanya. Tapi kamu tidak bisa menyumpal kebenaran, menghambat kebenaran itu untuk semua orang selama-lamanya nggak bisa, mesti bocor, mesti bocor. Nah, menurutku, aku tidak tahu ya, tetapi perkembangan media sosial dan lain sebagainya, terus terutama perkembangan di jaringan dunia luar terkait pendidikan itu juga mau tidak mau memaksa apa namanya institusi-institusi yang ada di Indonesia termasuk institusi pendidikan itu untuk tidak lagi terlalu kejam, untuk tidak lagi terlalu homofobia. Sebenarnya kalau tidak ditekan oleh ditekan oleh orang-orang luar itu kita mungkin masih merawat nalar homofobia. Jadi, nah, kembali ke pertanyaanmu supaya nggak ngelantur. Dulu itu sebelum terjadi, akhirnya kan itu orang-orang Islam kan oh, memilih untuk tidak menggunakan label Islam di dalam berorganisasi untuk memperjuangkan gagasan tentang queer itu karena dua hipotesis itu. Tetapi kalau kamu googling di Facebook, itu ada satu grup namanya Gay Islam Indonesia. Sebelum ikomah berarti ya, Gus. Ada. Salah satu foundernya itu orang Islam itu. Siapa aku lupa itu. Ya Gay. Tapi dia dia nggak terlalu muncul ya. Aku lupa namanya. Ya Allah. Wisnu, bukan? Bukan, bukan. Dia bukan orang akademik. Dia bukan orang akademik. Dia itu aku nggak tahu ya.
Tapi dia pintar, tapi dia nggak bukan aktivis yang kemana-mana apa. Aku pernah ketemu sama dia karena dia orang Jombang ya, dia orang Mm-mm. Jombang. Dulu itu dia jadi apa salesnya apa ya, sales ini loh, make up dan lain Ah, sebagainya yang multi level marketing itu loh, multi level mm-mm. marketing itu. Aku lupa namanya, tapi coba nanti kamu googling ya, Gay Islam Indonesia. Itu jauh sebelum Iqomah. Tapi kemudian Oh, karena tidak ditopang, karena ini cuman dia dia gay, ya dia gay, mm-mm. dia memanfaatkan sosial media pada waktu itu untuk apa? Dia punya grup sendiri ya, Gay Islam Indonesia gitu. Dia mencoba untuk merekognisi identitas keislamannya dan disematkan di dalam labelnya itu kan. Tapi memang tidak terlalu besar, nggak tahu ini masih nggak terlalu jalan. Mas Oh Dede tahu ini, siapa? ini bukan Gay Islam Indonesia ini Iya. Gus. Iya, adminnya itu aku lupa namanya ada itu. Kamu cek aja adminnya. Itu udah lama itu. Aku kayaknya pernah dimasukin di situ deh. Oh, Tambahan datamu lah. iya iya iya. Baru tahu. Ini menarik ini ketika berbicara tentang diskursus queer Muslim ya, Iya termasuk kan. salah Contohnya satunya ada gay ini. unit analisis apa yang kamu teliti kan selama ini kan IKOMA. IKOMA kan baru belum genap 2 tahun kan. Maksudku begini, Betul. kan, dalam trajektori kalau kamu mau nanti kan pasti kamu singgung dalam trajektori apa namanya queer dan identitas keislaman itu dulu itu pernah ada GII itu. GII itu Oh, sendiri. Yang baru aku tahu itu, aku nggak tahu apakah ada teman-teman lesbian dan lain sebagainya. itu Belum tahu. tahun berapa Gus ya GII ini Gus? Lama lah itu. 2015 atau apa. Pai, Oh, siapa? 2009. Hah? 2009. Itu kamu masih S1 kayaknya ya. Wah, belum masih ini SMP malah. Ya itu. SD kayaknya. Parto, namanya itu Parto siapa? Nul? Sarto. Ijo, ada kok. Itu sih, jadi itu kemudian tumbuh, terus kemudian tidak terlalu terekspos karena mungkin tidak terlalu dikenal dan tidak terlalu ditopang oleh teman-teman aktivis. Beda lah dengan Ikoma. Ikoma kan Amar kan secara modalitas sosial itu kan dia nyelebritis, spotlight media masa besar, terus dia juga nulis buku dan lain sebagainya. Tapi setidaknya sebagai sebuah gerakan Gay Islam Indonesia itu pernah juga eksis untuk mencoba untuk menawarkan gagasan-gagasan Islam bahwa it is okay to be gay as well as to be Muslim as well kayak gitu. Jadi Mm-mm, mm-mm. apa dia juga di beberapa ini nanti kamu bisa masuk itu juga apa menawarkan pendekatan-pendekatan Islam ya yang ramah yang inklusif terhadap isu-isu gay itu sendiri. Betul. Tapi kalau misalnya berbicara ikomah nih Gus, Ya, sebenarnya sedekat apa sih Gus Aan dengan isu itu atau mungkin dengan komunitasnya dan bagaimana perspektif Gus Aan tentang ikomah? aku tidak pernah, loh, tentu saja aku kenal dengan Amar. Aku kenal dengan Amar. Maksudnya begini, aku tidak aku tidak terlibat ya secara organisatoris dengan IKOMA. Hanya saja aku kenal foundernya, misalkan si Amar kayak gitu. Dan aku juga tidak tahu siapa yang terlibat di IKOMA. Bagiku itu pendirian IKOMA itu sebenarnya eh, satu milestone penting di dalam gerakan queer yang berkaitan dengan Islam karena pasca GII itu aku tidak melihat ada keberanian para aktivis queer yang beragama Islam untuk mencoba menyandingkan isu apa kekuiran itu dengan Islam sehingga ketika Iqomah itu muncul aku sangat senang. Aku sangat Mm. senang dan ya ya mungkin sudah waktunya misalkan kalau Amar itu kan.
Karena Amar kan setidaknya sudah menurutku ya, menurutku. Jadi kalau tadi aku Mm-mm. menawarkan dua hipotesis kenapa Islam dan queer itu tidak bisa bersatu di Indonesia, tidaknya dalam 20 tahun terakhir ini, itu kan sebelum Ikoma muncul. Itu kan karena pertama, itu kan karena ada disgusting ya, ada kebencian terhadap Islam itu sendiri yang kerap dianggap merepresi isu seksualitas. Yang kedua, ketidakcukupan para queer Islam ini terkait dengan LGBT yang selaras dengan Islam gagasan itu. Nah, dua hal hipotesis ini kan kemudian dijawab oleh Amar itu. Ya, dengan konfidensi dia akan menjawab soal itu. Lewat tulisan-tulisannya kan dia akan mencoba seperti Rumi. Ya. Atau itu Santonya kan Santo Rumi itu. Rumi kan juga gay itu. Eh, ya dia dia merekonsiliasi bahwa keutuhan ciptaan bahwa yang aku pahami ketika ketika queer yang merasa muak dengan Islam dengan agama itu menganggap Tuhan itu menciptakan queer itu sebagai produk yang salah, tapi di tangan Amar ya di tangan Amar sebagai foundernya ini ya sebagai foundernya Ikoma kan gitu. Mm. Itu ia mencoba merekognisi bahwa tidak ada yang cacat dalam ciptaan itu tidak ada yang cacat. Nah, yang kedua kemudian ia lambat laun juga terus oh, merasa perlu untuk merekonsiliasi Islam itu di dalam kekuiran itu sendiri. Yang sebenarnya itu adalah menapaktilasi apa yang dilakukan oleh Scott Google dan eh, apa namanya banyak teman-teman queer Muslim yang ada di dunia Barat yang sendiri. Lalu dia kemudian step selanjutnya dia mendirikan Ikoma itu bersama dengan Fikri kalau tidak salah ya. Fikri atau siapa. Aku juga tidak terlalu ya, tidak terlalu. Jadi mereka akhirnya membuat organisasi queer itu sendiri. Menurutku itu bagus, tapi juga sekaligus juga kontraproduktif gitu ya. Sebab apa? Sebab ketika aku menyebutnya itu sebagai organisasi sektarian. Ini mau queer mau non queer ya. Jadi kalau ada organisasi yang khusus orang Islam saja, khusus orang Jawa saja, orang Tionghoa saja, itu mungkin bagus. Tetapi pada satu titik itu juga akan menjadi target yang empuk untuk menghajar mereka. Karena apa? Karena yang nggak suka dengan mereka itu akan melakukan pembelaan binerik. Oke, kamu queer ngumpul di sana semuanya, aku tidak queer, maka tak hajar kamu. Tetapi kalau itu antara queer dan eh, komunitas dengan Allah itu jadi satu, orang itu juga apa namanya ketika mau menghajar dan lain sebagainya atas nama identitas mereka juga tidak mereka itu artinya yang mau menghajar itu juga akan berpikir dua kali karena mungkin di sana ternyata tidak semuanya queer gitu kan jadi Mm-mm. menurutku aku tidak tahu struktur di Ikoma dan siapa anggotanya dan lain sebagainya tapi bagiku aku mengapresiasi secara positif karena apa karena belum banyak em, tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh yang memang mencitrakan dirinya Islam, itu ketika ngomong gender dan seksualitas itu berani untuk mengakomodasi isu-isu tentang kequeeran itu sendiri. Nah, Iqomah aku kira mulai berani ya, 1 tahun terakhir ini. Aku kebanyakan ngomong, Artinya kalau nggak masuk kok di Zoom Gus, aman. iya oke. Nah, tapi ketika Gus Aan memandang ikomah gitu ya, atau mungkin aktivisme queer Muslim secara umum di Indonesia, apa sih yang berusaha mereka perjuangkan dan kemudian bedanya apa dengan komunitas-komunitas queer lain gitu? Ketika berbicara ingin recognize publik gitu tentang keragaman gender dan seksualitas, apa sih yang mungkin membedakan atau memberikan kekhasan ya antara gerakan queer dengan gerakan queer Queer Muslim. Muslim? Mungkin karena ini ya, mungkin catatan kakinya kali ya. Mungkin catatan kakinya. Jadi sebenarnya tujuan mereka ini kan sama. Kalau kemudian queer yang ansih queer, misalkan mereka catatan kakinya barangkali itu adalah soal-soal yang apa basisnya itu adalah hak asasi manusia, ya kan? Hak asasi manusia, terus kemudian agama juga ada, tapi agama tidak cukup mendapatkan porsi begitu kan.
tidak mendapatkan spotlight seperti itu. Nah, di Ikoma atau gerakan queer yang melabeli dirinya dengan atribut-atribut keagamaan, mau Kristen, mau Katolik, itu kan mereka selalu meletakkan narasi keagamaan itu sebagai elan vital, sebagai backbone untuk mengatakan soal itu. Jadi kalau di dalam Islam itu kan argumentasi itu kan kira-kira ada dua ya, dalil itu kan. Dalil atau argumentasi kan ada dua. Pertama adalah dalil akli, dalil yang bersifat rasio. Kalau orang kelompok queer biasa misalkan, itu ketika menyatakan bahwa homoseksualitas itu bukan penyakit, itu kan mereka akan mengutip ke misalkan PBDGJ di SM berapa, di SM4, di SM5, gitu. Cukup. Tapi itu dalil akli, argumentasi akal, argumentasi rasio. Tapi kalau misalkan di organisasi queer yang beragama, yang berbasis agama, maka mereka menambahkan satu dalil lagi, namanya dalil nakli. Dalil nakli itu dalil yang memang ada di kitab suci gitu. Hmm. Dalil yang Jadi ada. mereka berusaha recognize ayat-ayat atau apa yang ada di kitab Iya, suci atau apapun itu untuk iya, apa ya iya, mempertahankan eksistensinya gitu. iya, iya seperti itu kan. Iya seperti itu karena apa ya? Karena memang mereka, oh, misalkan di kasus Ikoma itu kan mereka meyakini bahwa orang Islam itu terutama yang Sunni Nahdiyin, nah, kira-kira kan gitu ya. Mhm. Sunni Nahdiyin itu kan, oh, apa namanya, epistemologinya yang dianggap sebagai sumber kebenaran ini kan cuma empat loh, guys. Either Quran, hadis yang di Kutubus Sittah Mhm. itu, kemudian ijma, apa yang diatur sebagai kesepakatan para ulama, dan kemudian analogi atau kias itu. Basis epistemologi apa yang dianggap benar itu ya empat ini. Bukan PPDGJ, bukan kemudian handbooknya WHO, enggak. Itu sebabnya queer Islam itu ya queer Iqomah kemudian selalu kemudian mengoprak-aprik soal apa mengoprak-aprik empat hal ini untuk dicarikan dalil atau landasan untuk menjustifikasi soal kequeeran itu. Sik, sebentar. Lanjut. Oke. Nah, kalau menurut Gus Aan sendiri ya, kalau berbicara tentang siapa Aan Ansori gitu kan, Oh, pasti orang-orang akan recognize bahwa jenengan itu merupakan allies ya di dalam isu-isu queer gitu. Nah, bagaimana sih kemudian Gus Aan ini menghayati diri ya sebagai seorang sekutu bagi komunitas queer, padahal Gus Aan sendiri bukan bagian dari queer itu sendiri dan apa ya mungkin di tengah-tengah masyarakat muslim yang heteronormatif ini bagaimana bisa bertahan gitu loh Gus. Maksud saya kayak ya itu mungkin lebih ke pengalaman ya gitu dan nggak semua orang yang mm, tahu aku itu menganggap aku itu allies. oh gitu ya. Ya, aku itu dianggap orang homo loh, pada banyak orang. Oh, Oh iya, menarik. oh iya kan. Kalau orang nggak ngerti aku itu kan kalau maca, misalkan kemarin ya kamu tahu ke Batu, Mm-mm. outfitku itu kan ngalah-ngalahi wong homo. Rambut dicat, pakai gelang ini, terus pelangin. Orang itu kalau nggak tahu sekilas, itu mesti, oh ini orang queer. Dan itu nggak satu kali, dua kali gitu loh. Pernah ada satu konferensi itu kan, ya aku ya dianggap orang homo diajak tidur gitu. Aku bilang, oh terima kasih anak gay. Gitu. Ya itu merupakan tantangan dia, apa namanya. Gitu. Tapi bagiku ya, aku gimana yang jawabnya? Menurutku gini loh Alis. Aku itu selalu tertantang, bukan selalu tertantang. Aku tuh selalu pengen
isu-isu yang menurutku isu-isu yang penting tapi tidak cukup banyak orang yang berani begitu aku selalu mencoba untuk mulai menginisiasi di dalam. Misalkan dulu ketika teman-teman Islam di NU tidak terlalu banyak yang concern terhadap isu interfaith masuk gereja gitu kan aku mulai. Terus kemudian ketika ini sudah mulai booming, rame, banyak orang yang ikut, beraktivis yang itu, aku kemudian mulai geser. Geser ke isu apa ya? Hmm. Isu yang paling notop ya, isu yang paling paling mendekati bibir jurang, ya paling tinggi lah, paling Mm-mm. tinggi ke tingkat kesulitannya ya isu tentang LGBTI itu. Bagiku, aku sebenarnya ingin menyampaikan pesan kepada banyak orang eh, bahwa menjadi rahmatan lil alamin itu ya mesti harus kafah gitu. Menjadi rahmatan lil alamin itu juga mesti harus dipahami bahwa kita harus membela orang-orang yang tidak satu identitas dengan kita gitu. Maksudku begini, aku pernah Mm-mm. nulis ya, eh, karena aku Gus Durian juga, itu aku kan pernah nulis ya, apa yang membuat Gus Dur itu spesial, misalkan kayak gitu. Bagiku itu Gus Dur spesial itu karena mungkin ia seperti Yesus. Aku pernah nulis itu di Geotime atau apa. Yesus itu dalam narasi kekristenan yang mempercayainya, Yesus itu kan disalib itu kan tidak untuk dirinya, tapi disalib untuk orang lain. Jadi Betul. ia seperti lilin kan, ia rela dirinya habis agar supaya ia bisa menerangi kegelapan, which is itu bukan lilin. Lilin itu kan terang. Ya, dia Mm-mm. mengorbankan dirinya bukan demi sesama terangnya, tapi demi the opposite of himself. Ya, gitu. Gus Dur ya jadi begitu. Jadi Gus Dur itu more or less seperti itu, Pak. Dia tidak hanya Dia membela tidak diri. hanya. Maksudnya begini. Biasanya kan orang itu kan kalau yang diserang NU, orang NU kan ngamuk karena kan identitasnya diserang. Yang dibela itu mesti dilihat dulu. Ini sama nggak dengan identitasku? Kalau sama dengan identitasku, baru aku bela. Itu kan sangat quote unquote manusiawi, sangat manusia. Misalkan ada orang Islam, dia pro terhadap Palestina, sangat mungkin karena sama-sama Islamnya. Meskipun belum tentu orang Islam, semua orang Islam itu pro Palestina. Tetapi biasanya kesamaan identitas itu membuat orang merasa dirinya lebih dekat dan itu biasanya akan menjadi prioritas baginya untuk menolong. Gus Dur itu melampaui itu. Ya, kamu bayangkan Aisyah, Gus Dur itu kan hampir tidak Mm-mm. memiliki identitas yang mino. Iya, iya laki-laki hetero, ya laki-laki hetero cisgender, mari ngono Sunni Nahdiyin, darahnya biru, apalagi apa Jawa, tujuh loh. Tujuh ini identitas yang mino, mayor semuanya. Anaknya ya nggak ada yang gay, dia juga nggak gay. Bayangkan kan, biasanya biasanya ya, orang itu berjuang ketika ada di dalam dirinya yang merasa ditindas. Jadi kalau kamu Mm. ya demo di hadapan DPRD Kota Malang atau DPRD Kota Kabupaten Pasuruan karena rumahmu digusur, itu menurutku hal yang sangat wajar karena memang rumahmu digusur, kamu memang harus berjuang. Nah, ketika kamu juga ikut berjuang, padahal rumahmu nggak ikut digusur, rumah temanmu yang ikut digusur, itu aku menyebut sebagai sesuatu yang melampaui itu karena kamu bukan korban. Ya, Gus Dur ini kan bukan korban. Iya. Dituju itu kan dia bukan korban. Dia hidup enak. Mm-mm. Tapi Gus Dur kemudian melakukan, misalkan ketika dia Islam, yang dibela itu kan banyak orang tidak Islam. Dia orang NU, Mm-mm. dia membela yang bukan NU dan bukan Sunni. Dia itu anaknya ulama. Bapak ini kan yo anti pada PKI, dia belain PKI. Itu dia laki-laki, dia belain perempuan. Dia cisgender, dia diundang di Ikatan Waria Indonesia 2006. Dia datang sama siapa Sunia itu. Apa lagi? Nah, menurutku aku melihat bahwa Gus Dur itu menjadi sangat sangat keren, sangat sangat antik itu ya karena ya itu tadi yang mungkin banyak orang tidak tahu kan. Tapi Gus Dur itu Mm-mm. perjuangannya itu selalu
selalu apa ya? Selalu meletakkan dia berjuang untuk identitas yang bukan dirinya. Mungkin itu Oke. cara cara dia untuk membayar kenikmatan yang diberikan Tuhan padanya. Nah, aku ya berat juga sih Ais ya. Eh, Ketika aku memperjuangkan kayak gini itu kan, ya tadi sekait dengan orang. Kemarin itu dapat laporan dari Ilmi Najib. Dia ngomentari ketika aku update terkait dengan apa gitu kan. Lalu dia Ilmi Najib ini ngomentari, oh keren Gus. Tiba-tiba dia mendapatkan DM, mendapatkan inbox dari orang, orang tersebut goblok-goblok no si Ilmi Najib. Kenapa kamu Mm. elu-elukan orang yang pro LGBT dan lain sebagainya? Jadi ya lebih banyak nggak enaknya lah apa namanya kalau jadi diriku terkait dengan soal LGBT. Tapi sekali lagi tidak pernah satu pun sekalipun sedikit pun aku menyesali berjuang di soal ini karena menurutku ya untuk membayar menjadi hetero kan menjadi mayoritas. Harga yang harus aku bayar Iya. dan menjadi mayoritas itu adalah dengan ikut memperjuangkan apa yang disebut sebagai minoritas, the opposite of my identity. Aku memaknainya Hmm. seperti itu. Luar biasa. Berarti apa ya Gus ya berusaha ini juga ya secara tidak langsung reclaiming the narration about apa ya queer, the positioning of queer and Iya, Muslim. iya. Dan menurutku ini sangat strategis karena reclaiming tidak hanya dilakukan oleh quote unquote korban. Misalkan ya, misalkan ketika reclaiming jadi amar teman-teman queer lain itu melakukan reclaiming identity. Apa namanya the mind narration, narasi umumnya itu direbut kayak gitu. Bagiku itu sangat heroik. Tetapi kemudian orang di luar mereka itu akan nanya, ya iyalah kalian melakukan itu karena kalian kan orang queer. Itu akhirnya kan perlawanannya menjadi perlawanan sangat personal. Kenapa kemudian aku melihat Ella ini sangat strategis? Ella, aku, Arif Nuh, kemudian ya Hussein Muhammad dan lain sebagainya. Itu ingin menyampaikan ke publik, ini itu bukan perjuangan kelas saja. Hmm. Gitu kan. Ini perjuangan kemanusiaan. Artinya orang itu nggak harus homo dulu, nggak harus jadi queer dulu untuk melakukan pembelaan. Karena ini bukan perjuangan kelas. Ansih, ini perjuangan alam semesta. Ini perjuangan antara baik dan buruk gitu loh. Gitu Wis kan? Ya, keren. iya, kayak gitu. Ini bagian soal ngomong soal kemanusiaan ini, bukan urusannya mau queer mau nggak queer, tapi kalau dia diperlakukan tidak setara, ya semuanya harus harus turun gelanggang. Jadi Mm-mm. yang ingin aku Mm-mm. sampaikan ya ya seperti itu gitu. Dan yang mungkin juga ingin disampaikan oleh teman-teman yang allies itu juga. Gitu. Artinya setuju Gus ketika berbicara bahwa gerakan queer Muslim di Indonesia ini adalah untuk dalam tanda kutip reclaiming the narration. Iya, Setuju dengan itu. aku setuju dengan itu. Aku setuju dengan itu bahwa narasi-narasi lama, narasi-narasi ortodok dan klasik yang mencoba untuk meletakkan kekuiran itu sebagai sesuatu yang devian, sebagai sesuatu yang Mm-mm. evil, itu kemudian udah nggak cocok lagi. Apalagi yang menjadi sponsor utama, ya kan? Apalagi yang menjadi sponsor utama pada narasi klasik. Ya, narasi klasik tadi yang mengatakan bahwa queer itu pendosa, queer itu apa namanya ciptaan Tuhan yang cacat, queer itu melanggar kodrat Tuhan dan lain sebagainya. Itu salah satu sponsor utamanya ya agama, salah satu sponsor Mm. utamanya ya, sponsor utamanya agama dan narasi seperti itu mesti harus kita patahkan dan kemudian kita ganti ya, ya kita reclaim, kita kita rebut narasi itu kita rebut, kemudian kita letakkan narasi yang sebenarnya bahwa kekuiran itu adalah menjadi apa sesuatu yang apa namanya apa namanya diversity of God creatures seperti itu. Jadi itu adalah
apa namanya keragaman dari ciptaan Tuhan dan itu adalah hal yang biasa saja. Ya klaim klaim narasi itu yang menurutku penting. Ya, kalau hanya diperjuangkan oleh teman-teman queer Islam queer saja, itu juga tidak cukup powerful gitu. Tapi ketika Mm-mm. itu bersama dengan para allies, itu ibarat pesawat ya, Ais. Itu dua mesin gitu kan. Bayangkan pesawat itu Oh. kalau cuma satu mesin itu, ya bisa terbang iya, tapi kan nggak nyampe-nyampe. Tapi kalau dua mesin, allies juga teman-teman queer sendiri, itu juga itu. Maka bagiku reclaiming narasi tadi, reclaiming di naratif itu tadi, itu aku ngomong soal efisiensi, aku ngomong soal akselerasi, aku ngomong soal performa, ngomong Mm-mm. soal performa. Gimana itu? Maksudnya performa itu apakah kemudian ada hubungannya dengan performativity dan lain sebagainya, Gus? Performa itu kan begini, organisasi queer Islam itu kan selalu punya mimpi, dia itu kan selalu punya visi. Ya, kalau kita ngomong soal logical framework, jadi Mm-mm. kan queer Muslim organization itu, queer Islam organization, apapun itu namanya, itu kan selalu ia punya visi, ia punya mimpi. Visi lah, kalau bahasa bahasa proposalnya itu visi. Oke, punya visi. Untuk mencapai visi ini, maka organisasi ini itu membreakdown cara-cara menuju mimpi itu. Cara-cara ini kita sebut sebagai misi. Mimpinya mimpinya katakanlah ikoma dan lain sebagainya adalah satu. Maka untuk mencapai di sini, ia membuat tiga misi. Supaya apa? Supaya bisa jalan ke sini. Mimpi, bagaimana cara meraih mimpi. Seperti itu. Nah, selalu kan ada durasi waktu di sini. 1 tahun mereka harus ngapain untuk mencapai mimpi ini atau tidak. Kalau ternyata ia hanya mampu di soal perencanaan, tapi dia tidak mampu mengeksekusi ini semuanya, maka sebenarnya performanya juga jelek. Performanya juga jelek. Sekarang bayangkan saja misalkan, kalau yang mendengung-dengungkan, misalkan, ini misalkan ya, misalkan, pada perjuangan kelas saja, perjuangan identitas, misalkan isu tentang Tionghoa, ya, persekusi Tionghoa, yang memperjuangkan hanya orang Tionghoa saja. Menurutku performanya juga nggak bagus-bagus amat karena apa? Karena ia gagal untuk meraih simpati dari orang yang bukan Tionghoa untuk bersama-sama di dalam satu gerakan itu sendiri. Maksudku begini, jadi kalau misalkan ada satu organisasi queer Islam di Indonesia, dia tiap hari melakukan kampanye soal queer dan Islam. Tapi yang diangkat itu hanya teman-teman queer saja. Bagiku itu kalau performa organisasi itu menurutku oke. Tetapi secara tidak langsung kalau aku sebagai sebagai apa namanya evaluator, aku akan Mm-mm. nanya, oke, kamu berhasil menarasikan teman-teman queer itu kayak gini. Sudah berapa orang yang non queer yang memang sudah berhasil kamu sadarkan untuk bisa menjadi menjadi orang yang tidak against you atau bahkan menjadi allies. Kalau itu ternyata tidak bisa ditampilkan, kan menjadi performanya turun. Tinggi tapi sebenarnya turun. Misalkan begini kan, performa itu begini. Secara performa, kalau kamu tiap hari membaca 1 hari, 1 minggu satu buku, hari satu buku, 1 hari satu buku, berarti 30 hari kamu menghabiskan 30 buku. Performamu tinggi, oke. Tapi tujuanmu untuk buku itu apa? Kan harusnya nulis. Tapi kalau ternyata Mm-mm. kamu itu cuma melahap itu saja, tapi tidak pernah menerbitkan, itu sebenarnya kan performamu kan turun. Tinggal sekarang indikator performa di dalam tesismu itu apa?
Kalau aku, performa itu adalah performa organisasi, misalkan, apakah akhirnya mungkin agak instrumentatif ya. Misalkan apakah mereka punya apa namanya grand design, punya rencana tahunan, lalu kemudian berapa orang yang masuk itu kan, berapa orang yang masuk di e-commerce, dan yang paling penting, ini indikator yang rata-rata selalu digunakan untuk isu-isu identitas adalah apakah apakah ada orang dari identitas lain yang memang bekerja ikut di dalam itu. Contoh begini, aku dulu kerja di Lakesdam, gak Islam NU Hmm. semuanya kan. Ya oke kan. Berarti kan mulai tukang cuci sampai kemudian direktur itu kan Islam semuanya. Itu nggak bagus. Karena apa? Tidak ada keragaman. Maka boardnya bilang, nggak bagus. Ini kamu harus cari staff yang bukan orang Islam. Karena apa? Untuk menunjukkan kamu ini plural, tidak sektarian. Nah, itu yang kemudian menjadi, nah aku ya, kalau aku ngomong soal performa itu adalah performa yang bisa seperti itu. Gitu sih. Oke. Mungkin satu lagi Gus, ini saya yang penasaran dan bagaimana menurut pandangan Gus Aan ya. Ketika berbicara queer Muslim, itu kan kalau kita telusuri misalnya dari disertasinya Rohib gitu kan, itu sebenarnya dulu sangat ditoleransi. Kemudian aku juga beberapa kali nemu tulisannya misalnya siapa ya, Amer atau Amar 2009 gitu, kalau nggak salah Amer. Nah itu dia bilang bahwa misalnya lesbianism itu oleh Al-Kindi itu tidak dianggap sebagai sebuah penyimpangan tapi sebuah kondisi medis misalnya. Nah, artinya kan ketika berbicara penerimaan masyarakat terhadap queer itu dulu itu diterima, terus tiba-tiba ada masa di mana kemudian nggak diterima dan masa nggak diterimanya itu berjalan sampai sekarang. Padahal sejarahnya itu mereka diterima dengan baik sebenarnya, gitu. Itu bagaimana menurut Gus An pandangan itu? Itu maksudku Aku gini, lupa ya kok teori. bisa gitu loh dari Iya, aku ngerti. Aku lupa hmm, teorinya siapa ya. Aku lupa. Itu kalau nggak salah itu ya di Rohep itu juga. Ini gara-gara kolonialisme, Pak. Gara-gara kolonialisme. Kamu nanti harus mencari tahu bagaimana moral Victorian, ya, moral Victorian, moralnya para penjajah yang namanya Inggris itu. Itu apa? Tidak hanya ketika menjajah satu negara, itu dia tidak hanya mengambil sumber dayanya, tapi juga mereka itu juga mengintrodusir apa yang mereka anggap sebagai baik dan buruk, termasuk soal moralitas itu sendiri. Nah, penjajah itu hadir dari Barat. Itu kan moralitasnya kan moralitas Katolik, moralitas Katolik. Katolik itu kan sangat anti terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sexual diversity itu sendiri. Nah, ketika Napoleon itu mengalahkan, Napoleon itu misalkan, jadi ketika orang apa dunia Arab itu bersentuhan dengan dunia Barat itu juga di dalam dirinya itu membawa moral-moral yang itu lebih kurang itu moralnya ya heteronormativitas itu. Jadi aku pernah baca ya, aku lupa di mana. Jadi yang membuat orang Arab itu tidak toleran lagi terhadap homoseksualiti itu salah satu teorinya ya karena memang dipaksa untuk hidup dalam kerangka heteronormativitas oleh tradisi Barat itu sendiri. Itu satu teori. Itu satu teori. Misalkan begini ya. Kamu baca, nggak tahu bacanya di Saskia atau di tulisan Blackburn misalkan di Indonesia. Bacalah misalkan bagaimana kebijakan pemerintahan Hindia Belanda terhadap homoseksualitas sebelum Indonesia merdeka. Jadi bagaimana kerajaan Belanda itu menerapkan politik hukumnya untuk merepresi homoseksualitas itu di Hindia Belanda. Kamu bisa lihat itu.
sehingga waro apa dan lain sebagainya itu menjadi hilang kayak gitu kan, menjadi apa, gemblak itu menjadi tidak hanya diganti dengan apa namanya, diganti dengan apa yang dulu Perempuan. namanya, diganti yang awalnya pria diganti dengan perempuan, kemudian tanda Iya. dan lain sebagainya perempuan, ada nilai-nilai yang berbeda. Jadi kalau kamu nanya apa apa unsurnya, salah satu unsurnya itu ya. Yang kedua, tapi itu bukan satu-satunya unsur sih menurutku. Satu unsur itu kan. Maksudku begini ya. Aku tahu bahwa di Ruhaib itu berusaha mencitrakan bahwa dunia Islam itu permisif terkait soal itu. Permisif, Mm-mm. permisif. Permisif itu artinya mereka more or less bisa acceptance lah. Tapi sebenarnya juga nggak gitu-gitu amat. Ada satu gelombang besar yang memang itu sangat menawarkan heteronormativitas. Heteronormatif yang reproduktif sebagai satu norm baru. Kamu tidak hanya harus Oh, hetero, but you have to be a productive person as well. Kayak gitu. Makanya kemudian narasi-narasi besarnya itu adalah punya banyak anak, banyak rezeki, kemudian bagaimana soal keturunan dan lain sebagainya. Di mm-mm. samping juga yang mungkin kamu harus tahu, yang aku pahami dari tesisnya apa, salah satu yang menonjol di Ruhaib itu kan begini, bahwa konsep homoseksuality di dunia Arab itu berbeda dengan konsep homoseksuality di dunia modern per hari ini. Pasti kamu Iya, iya betul. di dalam narasi mereka, narasi sebelum ya 1500 Mm. sampai itu, yang disebut sebagai homoseksual oleh orang yang hidup pada waktu itu kan tiga kategori. Ya, tiga kategori. Pertama, itu luti. Luti itu artinya, jadi begini, orang Islam itu benci homoseksualitas dalam pemaknaan tiga kategori. Ini sebelum homoseksualitas modern ditemukan ya. Jadi yang dianggap homoseksualitas yang dibenci oleh orang Islam pada waktu itu representasinya cuma tiga. Pertama adalah praktek perkosaan, lut. Yang kedua itu pederasti. Pederasti itu ya Mm. apa? Hubungan homoerotisme antara orang berumur, laki-laki berumur dengan orang anak laki-laki, Mairil dan lain sebagainya yang itu banyak di tradisi-tradisi pendidikan. Yang ketiga yang disebut sebagai apa ya aku lupa, satu istilah itu apa ya? Aku lupa istilahnya itu. Kita apa namanya? Ada satu istilah yang itu merujuk pada satu penyakit penyakit anal gitu kan. Penyakit anal. Jadi pada waktu itu orang Islam itu Ar-Razi waktu itu menyebut sebagai, aku lupa nanti aku kasih terminologinya. Jadi yang disebut Siap. homoseksualitas itu adalah seorang laki-laki yang anak duburnya itu selalu gatel dan selalu pengen dimasuki sesuatu kayak gitu. Artinya orang laki-laki yang kepingin menjadi bottom itu yang Mm-mm. dibenci kayak gitu. Jadi homoseksuality di dalam narasi orang Islam klasik sebelum homoseksualitas modern itu yang maknanya ya cuma tiga itu yang dibenci. Nah, ini Gus menarik yang ketiga tadi. Apa bagaimana kemudian apa ada anak laki-laki yang kondisi medisnya duburnya itu ingin selalu dimasuki dan lain sebagainya itu kan. Nah, itu aku mirip inget narasinya Al-Kindi tentang lesbianisme bahwa sebenarnya lesbianisme itu disebabkan karena kondisi misalnya vagina yang hanya bisa ditenangkan dengan sesama vagina.
karena cairan yang dikeluarkan oleh vagina itu bersifat panas. Jika masuk dengan cairannya laki-laki itu bersifat sama-sama panas gitu. Artinya tidak bisa apa? Tidak bisa ditenangkan. Itu pendapat Al-Kindi ada yang kayak gitu gitu. Aku nggak tahu ya, tapi kalau kamu baca, aduh aku lupa kitab, aku lupa nama ini kan. Ada satu dokter, kepala dokter di Baghdad tahun 900-an. Al-Kindi itu tahun 800-an. Dia ini dokter Hmm, Ar-Razi namanya. Ya Allah, aku lupa, lama nggak tak buka. Dia eh, dia menulis satu semacam kayak tulisan ya, 3-4 halaman gitu, mm-mm, terkait dengan kenapa ada orang laki-laki yang eh, eh, laki-laki homoseksual yang maksudnya tidak tidak ereksi ketika melihat perempuan begitu kan. Dia menganalisis itu ya, menganalisis itu sekaligus juga memberikan beberapa saran. Dan sarannya lucu-lucu. Misalkan tiap pagi dia harus dimandikan oleh suster yang cantik sambil dipegang-pegang, terus dikasih, terus kemudian dia harus minum ini, harus dikasih es, dan pokoknya bagian dari terapi itu sendiri. Bagiku, menurutku apa ya? Aku dalam semangat yang apresiatif, aku kedokteran pada tahun itu kan tahun 900-an kan. Itu sudah berusaha mm, untuk mencari tahu apa sebenarnya hal seperti itu. Tapi aku kira ya sebagai bagian dari eh, eksplorasi tentang misteri dari seksualitas manusia, aku ingin meletakkan bahwa tidak semua eksperimentasi medis itu dan analisis medis itu memang tepat. Tapi kita harus sebagai melihatnya sebagai sebuah rentetan dari seluruh keberhasilan kan. Gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. mm, Nggak tahu sih, aku juga ya. nggak pernah nyelidiki soal lesbianisme gitu kan. Tapi kan ya, kalau aku sih seksualitas perempuan itu yang paling ngerti adalah perempuan. Yang paling ngerti adalah perempuan. Hmm, Sama dengan seksualitas laki-laki yang paling ngerti adalah laki-laki. Itu sebabnya eh, banyak laki-laki hetero yang kemudian merasa nyaman dengan teman-teman transpuan. Ya karena memang transpuan ini juga apa menurutku? Ia merupakan perwujudan dari dua esensi yang sangat luar biasa. Ia apa menarasikan dirinya dalam bentuk fisik perempuan ya, perempuan seksi, tetapi secara pengetahuan ia tahu betul ia adalah laki-laki sehingga ia tahu betul bagaimana cara memuaskan laki-laki. Karena kan seksualitas kan bersifat personal. Nah, mungkin yang Alkindi iya nggak tahu betul. itu adalah ini bukan soal cairan dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau soal itu kan misalkan kalau soal vagina dan lain sebagainya, itu kan lidah itu kan juga sangat powerful dan lidah itu kan tidak bergender kan. Sepanjang lidahnya bisa Mm-mm. dimainkan dan itu bertemu dengan vagina itu kan selesai toh kayak gitu. Tapi ini kan soal soal kan tidak semua laki-laki diberkati pengetahuan soal gitu. Sangat Betul, mungkin pada betul. waktu itu laki-lakinya itu kan egois. Yang penting keluar dulu. Sehingga apa? Banyak perempuannya yang memang tidak terpuaskan karena laki-lakinya sudah terpuaskan Mm-mm. terlebih dahulu. Mm, Ah, mm, mm. kayak Artinya gitu. ada ini juga ya Gus ketika berbicara tentang ini ya. Jujur ya Ais itu ketika nyari eh, bacaan atau sumber-sumber terkait lesbianisme itu agak sulit karena biasnya laki-laki ini luar biasa ketika mendeskripsikan ini ya perempuan dengan perempuan. Iya. Salah satunya misalnya Al-Kindi tadi dia kan sorry to say dia tidak punya vagina tetapi berbicara seperti itu misalnya. Dan ada juga yang berbicara bahwa lesbianism itu sebenarnya situationship gitu. Dia karena saking pinternya dia buat laki-laki minder, akhirnya dia berpacaran dengan sesama perempuan. Ada juga sumber yang mengatakan begitu. Artinya ini biasnya luar biasa gitu loh, maksud saya. Betul, betul ya. Eh, sangat bias itu. Tapi dari aspek ini, dari aspek keberanian ya. Jadi aku melihatnya ini bukan mocking ya. Anggap saja analisis itu bukan mocking. Anggap saja Mm, itu adalah karya akademik. Bahwa di dalam meneliti, meriset, itu kan mm, kita boleh salah, tapi kan kita nggak boleh bohong. Kan kira-kira kan begitu ya, Ais ya. Dalam riset itu kan kita boleh salah. Boleh betul. salah. Tapi yang nggak boleh itu kita bohong, Mm, nggak boleh.
Mungkin karena dia saking excitednya Mm-mm. ya, orang-orang masa lalu itu kan. Oh, saking excitednya menganggap perempuan itu jadi objek, menganggap seksualitas itu sangat dominantly controlled by heterosexual men gitu kan. Sehingga ngelihatnya itu juga ngelihatnya dari aspek outsider itu sendiri yang kadang-kadang juga biasnya juga naudzubillah ya pasti eh, ketat. Tapi mau tidak mau kan semakin lama pengetahuan itu kan semakin terkoreksi kan, terkoreksi. Oh ternyata enggak, oh ternyata enggak, oh ternyata enggak, oh ternyata enggak. Kayak gitu. Ada hal-hal yang berkaitan dengan kepuasan seksual, tapi ada yang lebih misterius, lebih agung ketimbang hanya sekedar seksual activity ya, mungkin menyangkut soal hasrat dan lain sebagainya. Dan ini kan nggak bisa ditipu gitu. Jadi Iya. ini bukan soal seks activity aja, tapi ini soal soal apa ya? Soal insting, soal kenyamanan, sesuatu yang di luar itu loh. Yang memang ya bersifat sangat Mhm. arbitrer. Arbitrer itu ya sangat semena-mena gitu. Oke. Nah, mungkin sebelum saya akhiri, Gus, karena katanya jam 20 lebih sekian ada Iya, ini ya, ada agenda lagi. Mungkin satu kesimpulan, Gus, boleh atau penutup gitu terkait bagaimana elaborasi antara Gus Aan sebagai heteroseksual, sebagai cis hetero, dan kemudian memandang ikoma dan memandang aktivisme di Indonesia. Mungkin kesimpulannya seperti apa, dan mungkin kritik dan harapan juga boleh. aku kira semua orang ya, termasuk aku, patut untuk mengapresiasi kebangkitan Ikoma. Hmm. Setelah apa? Bisa jadi Ikoma ini adalah the first karena berhasil didiskusikan kayak gitu. Bahwa secara trajektori itu ada orang-orang seperti kelompok GII gitu kan, yang sekarang itu walayah mutu walayah yang nggak ada aktivitasnya sama sekali. Tapi bagiku Ikoma adalah satu milestone penting upgrading bagaimana Islam ya label Islam itu bernegosiasi dengan isu-isu kekuiran itu di dalam kontestasi publik itu mesti harus kita sambut dan kita rayakan itu sendiri. Bagiku ini adalah satu kemenangan kecil, ya, kemenangan kecil yang terus mengajak semua orang. Ya, koma itu kan seperti memanggil setiap orang ya. Lu mau queer atau mau ally itu mari terus didukung, mari terus dukung kami itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga Ikoma maupun queer muslim yang lain itu juga mesti harus menyadari bahwa ibarat kapal mereka itu sedang berlayar di tengah lautan yang gelombang, terutama gelombang yang dengan label Islam itu begitu dahsyatnya ya untuk apa namanya menenggelamkan hal-hal yang berkaitan dengan LGBT yang atau tidak sesuai dengan arah dari gelombang tersebut itu. Nah, kapal ini, Ikoma ini itu akan sangat sulit stabil dan sulit melalui badai itu kalau ternyata di dalam perjalanannya tidak mampu untuk meyakinkan eh, orang-orang yang bukan termasuk queer itu sendiri maupun orang-orang yang queer sendiri untuk bisa masuk di situ. Jadi aku ingin mengatakan masa depan Ikoma ini sangat terbentang luas, apalagi jika kemudian Ikoma ini juga berhasil menggerakkan, berhasil menyadarkan orang-orang Islam yang non queer ini untuk juga bisa bersama-sama dengan mereka untuk berjuang. Di samping juga terus membangkitkan kesadaran kritis dari teman-teman queer Islam itu sendiri. Jadi aku membayangkan Ikomah ini akan sanggup juga untuk memfasilitasi munculnya organisasi-organisasi yang berlabel Islam yang juga ikut turut serta untuk menyuarakan gagasan tentang kemandirian dan juga kesetaraan hak terkait dengan gender dan seksualitas itu. Itu sih apa namanya Ais. Oke, terima kasih banyak Gus Aan. Menarik sekali pembicaraan kita karena
banyak hal juga terkait, khususnya ini pengetahuan baru ya bagi AIS. Bagaimana sebenarnya 2009 itu ada komunitas kayak GII, tapi dia tidak kuat ya menampung gelombang kebencian dan lain sebagainya mungkin, dan kurang Iya, kuat iya itu. jaringannya gitu. Iya, mungkin Dan karena belum ketemu sama kamu, mm-mm, belum ketemu dengan teman-teman 2009 itu kan bayangkan kan. 2009 itu kan ganas-ganasnya gelombang. Kapalnya nggak iya, cukup kuat, ganas-ganasnya gelombang. Kalau Ikoma ini gelombangnya juga ganas, tetapi setidaknya ini kapalnya lumayan kuat lah. Lumayan kuat mm-mm, untuk bisa melawan itu dan bisa main di sosial media, bisa main di level internasional kayak gitu. Ini karena soal pendidikan iya juga betul. ya, soal jaringan. Iya, ya menarik. Ketika misalnya diskursus queer Muslim itu, kalau Ais nemu itu dari 2003 itu kan ada Al-Ikhlas di Surabaya gitu ya. Heeh. Kemudian 2008 Al-Fatah Yogyakarta, 2009 GII itu, dan kemudian Iqomah. Nah itu Oh, aku ada jaraknya lagi. luas. Aku ada lagi itu. Kalau kamu Mm-mm. ke Surabaya, aku nggak tuh. Oh, Alifas itu yang ini ya, sofa itu ya. Udah ketemu sofa Oh kamu? ini Bude Kurnia, Kurnia Ayu, temannya Bunda Merlin. Tahun berapa itu? Kenapa? Tahun berapa itu? Tahun, Tahun. tahun ya, tahunnya. Kurnia itu Mbak Aku Kurnia. ketemunya sama ini, Gus. Ketemunya kemarin waktu di Cirebon, ada Bude Kurnia. Oke, oke. Karena waktu di Perwakos itu, Mbak Kurnia itu Perwakos juga ya, enggak ya? Kayaknya iya, tapi dia temannya Bunda Merlin, berarti Oh, mungkin oh, satu oke. ini ya. Tapi masih terus. Pengajian Alifasnya masih terus. Masih, masih. Kemarin malahan, masih. Kemarin ini bagi-bagi takjil waktu puasa, teman-teman transpuan di Oh Al-Ikhlas iya itu. ya. Oh iya 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 betul betul. Betul itu. Iya sih, terus pesantren waria gitu. Gitu sih. Tapi yang memang Heeh, yang heeh, agak heeh. kalau apa pengajian-pengajian itu kan ritual ya, agak jarang untuk Ya, betul. Sifatnya ritual. ya, tapi menurutku itu juga bagian penting dari keragaman itu sendiri. Menarik lah itu Ais, keren itu. Iya, setuju, setuju. Jadi ada, kalau sebenarnya diskursus queer Muslim itu sudah ada dari 2003, tapi sifatnya ritus gitu, sifatnya ritual. Ha, ha, ha. Dan 2009 mungkin baru ada aktivismenya, disusul dengan Iqomah. Dan kalau eh I simpulkan itu baru ada dua ya yang memang pakai recognize identitas antara queer dan Muslim itu yaitu tadi GII sama Iqomah sejauh ini Gus. Itu Iya, iya, kesimpulan Ais. betul, betul masih di situ ya. Nanti coba sih kamu crawling lagi kan karena menurutku risetmu ini juga menarik kan. Risetmu ini juga menarik ya karena mungkin aspek novelty-nya juga ada gitu. Artinya tidak merepetisi saja tapi eh, ya menurutku ya, terusin aja dan perbanyak data dan eh, risetnya itu karena itu tadi menarik sih belum ada yang nulis khusus soal queer muslim. Iya, iya. Ya, terima kasih banyak Gus Aan waktunya. Sami-sami.